Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat mendengarkan kutum singkat yang akan saya bawakan. Tidak lupa juga selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah kultum singkat yang bertema Rasulullah Muhammad SAW teladan dalam hidup. Keteladanan berasal dari kata teladan, yaitu perbuatan yang patut ditiru dan dicontohkan. Keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Dalam bahasa Arab, keteladanan diungkapkan dengan kata uswah dan qudwah. Setiap orang membutuhkan seseorang teladan dalam kehidupannya, karena Al-Quran telah mengajarkan kepada kita bahwa hanya Rasulullah Muhammad SAW yang wajib dijadikan teladan. Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Adapun keteladanan yang ada pada Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama adalah keteladanan dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling sempurna. Manusia paling sempurna, insan kamil. Beliau selalu menjaga kewajibannya sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Meskipun beliau dijamin oleh Allah SWT masuk surga, beliau tetap beribadah kepada Allah dengan sangat tekun. Dalam suatu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa pada suatu malam Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat malam. Di dalam sholat, lututnya bergetar karena panjang dan banyak rakaat sholatnya. Tak kala ruku dan sujud terdengar suara tangisannya. Namun ia tetap melakukan sholat sampai azan Bilal bin Rabah terdengar di waktu subuh. Melihat Nabi Muhammad SAW sedemikian tekun melakukan sholat, Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah dosamu yang terdahulu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain banyak melakukan sholat, Nabi Muhammad SAW banyak berzikir. Dia berkata, "Sesungguhnya saya meminta ampun kepada Allah dan taubat kepadanya setiap hari 70 kali." Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW meminta setiap hari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Nabi Muhammad SAW banyak pula melakukan iktikaf di dalam masjid, terutama di bulan Ramadan. Yang kedua adalah keteladanan dalam akhlak. Dalam diri Nabi Muhammad SAW terkumpul sifat utama, yaitu rendah hati, lemah lembut, jujur, tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain, sabar dan tidak angkuh, santun dan tidak mabuk akan pujian. Nabi Muhammad SAW selalu berusaha melupakan hal yang tidak berkenan di hatinya dan tidak pernah berputus asa dalam usaha. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, dia menjawab, "Akhlaknya seperti Al-Quran." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW tercermin dalam kandungan Al-Quran. Sepenuhnya Allah SWT berfirman, "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Sejak masa muda, Nabi Muhammad SAW telah dikenal dengan kejujurannya, amanatnya, kesabarannya, kegarannya, dan kedermawanannya. Dalam kesabaran dan kerendahan diri beliau dan dalam keagungan akhlak beliau tak tertandingi dalam memaafkan. Beliau tidak ada bandingannya. Ketika mendapatkan gangguan dan kecemahan masyarakat, beliau hanya berkata, "Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Beliau selalu mengharapkan kebaikan seluruh umat manusia, penyayang dan belas kasih terhadap mereka. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa setiap hari Nabi Muhammad SAW hendak berjalan ke arah masjid. Beliau selalu diludahi oleh orang kafir. Namun pada suatu hari, beliau lewati jalan yang sama dan tidak ada yang meludahi beliau seperti hari-hari sebelumnya. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat tentang keberadaan orang yang meludahi dirinya. Setelah diberitahu bahwa orang tersebut tidak sakit, maka beliau menjenguk orang itu dan berdoa agar Allah memberikan hidayah dan menyembuhkan penyakitnya. Dengan kelembutannya, Nabi Muhammad SAW membalas kejahatan dengan kebaikan.
Yang ketiga adalah keteladanan dalam berdakwah. Sebagai seorang dai pendakwah, Nabi Muhammad SAW adalah teladan utama bagi setiap pendakwah. Metode dakwah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersifat bijaksana dan tidak mempersulit. Buah dari dakwahnya dapat dilihat dari tersebarnya Islam di Jazirah Arab. Dalam kurun masa kurang dari 33 tahun, Islam mampu berkembang dengan pesat di tengah kondisi jahiliyah masyarakat Arab yang cukup parah. Rahasia besar kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah adalah menyampaikan dakwah melalui amal perbuatan. Dakwah disampaikan dengan cara yang hikmah, yaitu penyampaian dakwah secara bijaksana, penuh dengan kebaikan dan kemudahan, tidak menimbulkan permasalahan. Dakwah Nabi Muhammad SAW disampaikan dengan nasihat yang baik, mau ilzah hasanah, sehingga dakwah Nabi menyentuh jiwa sesuai dengan pengetahuan para pendengarnya. Penyampaiannya disertai dengan pengamalan dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah keteladanan di tengah-tengah masyarakat. Di antara keteladanan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah masyarakat adalah yang pertama adalah ramah dalam pergaulan. Beliau sangat ramah terhadap siapapun. Tidak ada kesan takut bagi siapa saja yang ingin menghadapnya. Setiap kali beliau diajak bicara, sangat serius mendengarkannya. Bila menghadapi orang yang lemah dan miskin, beliau tetap menghormatinya tanpa merendahkan sedikit pun. Beliau tidak banyak berbicara dan tidak pernah memotong pembicaraan seseorang, kecuali ia berbicara kebatilan. Beliau tidak pernah mencela dan mencerca seseorang. Yang kedua, rendah hati dalam bermasyarakat. Meskipun beliau posisi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manusia, akan tetapi beliau tidak mengagungkan diri di tengah-tengah kaumnya, malah merendahkan diri tanpa harus merasa terhina. Perendahan diri yang disenangi oleh sahabat-sahabat beliau, sebagaimana mereka cinta pada keluarga serta putra-putra beliau. Beliau tidak pernah menentukan tempat duduk khusus bagi dirinya. Beliau memperlakukan masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka merasa dirinya adalah orang termulia di sisi beliau. Senang bermusyawarah. Nabi Muhammad SAW selalu mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah dalam memutuskan suatu masalah. Apabila para sahabatnya telah memberikan pertimbangan kepadanya, maka beliau mengambil pendapat yang dinilai paling tepat, sambil memuji kepada orang yang mengemukakan pendapat tersebut sebagai dorongan agar dia lebih bersemangat, juga sebagai bentuk penghargaan kepadanya. Keimanan keteladanan dalam kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad SAW merupakan teladan bagi setiap pemimpin di antara teladannya, yaitu cerdas dalam menyelesaikan permasalahan, adil terhadap rakyatnya, pemberani, dan penyayang. Sekiranya segitu saja kultum singkat yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.